Bayu gimana? Ada yang curhat mau Bayu? Banyak banget ini. Wah, padahal sama aja. banyak banget gitu kan. Gimana? Nih. Gimana Bay? Ini teman Bayu nanya, dia tuh lagi kecewa sama orang terdekatnya. Asik. Kenapa? Besti gitu. Kenapa besti kunaon? Padahal orang-orang yang sangat dia percaya. Nah, kecewanya tuh dia ini karena ada konflik di organisasi. Nah, terus? Dan juga dia tuh bilang sekarang tuh males banget berinteraksi dengan orang-orang tersebut. Padahal organisasinya tuh dakwah. Wow. Dakwah. Jadi tuh dia kayak ada konflik nih. Konflik gitu. Nah, tapi dia tuh mungkin ada satu kata yang dia bikin sakit hati. Nah, dia jadi kayak udahlah. Gitu. Udah keep. Nah, begitu gimana nih Kak Renzo? Dia kecewa dengan salah satu di antara temannya yang tergabung di organisasi dakwah. Akhirnya menjadikan dia menjadi malas untuk berdakwah gitu. Iya, masuk berdakwah. Berkumpul lagi dia gak mau gitu. Baik. Okay. Pertama, bahwa dalam dakwah itu pentingnya kita meluruskan niat. Ya, dakwah kita itu ilallah atau untuk sesuatu yang lain. Kalau dakwah kita untuk Allah, apapun rintangannya, seberat apapun ujiannya, itu insya Allah kita akan ringan menghadapinya. Bukan karena kecil atau besarnya ujiannya, tapi kalau kita lillah, sekalipun itu lelah, itu tidak kemudian membuat kita menyerah gitu. Catat ya. Oke. Note ya. Tolong. Jadi kalau kita lillah, sekalipun itu lelah, insya Allah nggak akan sampai kemudian membuat kita menyerah. Kenapa? Karena kita berjuang semuanya untuk Allah, bukan untuk teman kita, bukan untuk bestie kita dan lain sebagainya. Kalau ada perselisihan dalam sebuah organisasi, itu hal yang wajar. Ya, itu bagian daripada sisi kemanusiaan, bagian daripada sisi kemudian untuk mendewasakan orang-orang dan organisasi dakwah itu sendiri. Karena disitulah kemudian kita tahu bagaimana cara menyelesaikan persoalan ketika terjadi perselisihan di antara antar penggerak dakwah. Maka yang pertama yang harus kita bangun itu teman-teman ya, para penggerak dakwah adalah meluruskan niat. Itu meluruskan niat. Itu yang terpenting ya. Jadi niatkan dakwah itu untuk Allah. Artinya gini, ketika ada orang-orang yang kemudian nantinya berguguran di jalan dakwah, jangan sampai kemudian itu mereduksi semangat kita, menarik semangat kita, menjadikan kita lemah untuk ikut sama-sama gugur gitu. Jadi malas. Iya, karena dakwah itu bukan tentang kita dan teman kita gitu ya. Bukan tentang kita dan organisasi kita. Sejatinya secara esensi dakwah itu adalah tentang kita dan Allah Subhanahu wa taala. Tentang kita dan kewajiban kita untuk belajar agama ini dan kemudian mengajarkan agama ini. Bahkan ada satu kaidah yang mengatakan kita itu adalah nahnu du'at qabla ala kulli syai'in, bahwa kita ini adalah seorang dai sebelum kita menjadi apapun nanti profesinya. Dia jadi seorang streamer gitu kan. Maka niatkan itu semuanya untuk dakwah. Ya, apapun profesinya niatkan untuk dakwah. Bayu juga sama, ngajar niatkan itu untuk dakwah. Kita itu dakwah, dan dakwah itu sesuai dengan kemampuannya. Ya, nggak mesti semua orang tuh jadi ulama, nggak mesti. Ada yang harus jadi panitia penyelenggara kajiannya, ada yang harus jadi LO ustadznya, ada yang harus jadi jamaahnya. Coba kalau semuanya jadi ulama, yang nyiapin kajian siapa? Gak repot ya. Gak ada. Iya, ada yang harus bagian megang kencelengnya. Artinya gini, kalau niat kita sudah lurus, dimanapun posisi kita dalam dakwah itu akan mendapatkan gini, yang kita harapkan itu bukan penilaian makhluknya, tapi penilaian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang dinilai adalah kontribusi kita terhadap dakwah yang kemudian bernilai di hadapan Allah. Sekalipun kita tiap Sabtu kayak di teman hijrah cuman bawain kenceleng, tapi bisa jadi itu lebih mulia daripada yang jadi MC. Bisa jadi itu lebih mulia daripada yang jadi qori. Punten ya, ujiannya lebih sedikit. Yang jadi qori ujiannya besar. Ya, di depan suaranya indah, bisa terpleset niatnya karena dipuji sana sini dan lain sebagainya. Begitupun jadi MC dan lain sebagainya. Dari ngenceleng mas siapa yang mau muji? Kieuan. Bisa jadi lebih mulia di hadapan Allah. Bahkan sekalipun kita ngerapihin sendalnya, bisa jadi sendal yang kita pakai itulah yang mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah itu bukan hanya sekedar tentang
kita dan teman-teman kita, tapi lebih esensi daripada itu. Ya, apapun yang kita lakukan selama itu kita niatkan untuk Allah, berdakwah di jalan Allah, bisa jadi hal kecil yang kita tidak sadari itulah yang membawa kita kepada kemuliaan. Nah, kalau perselisihan dalam dakwah itu mungkin sesuatu yang sunnatullah gitu ya, akan terjadi dan lain sebagainya. Maka pentingnya di sini adalah bagaimana kemudian dalam dakwah itu dibangun yang namanya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan. Ya, saudara itu bukan berarti membiarkan saudaranya dalam kesalahan. Ya, saudara itu bukan berarti ketika ada saudaranya yang salah kemudian kita diamkan, enggak. Jadi saudara yang baik ya, sahabat yang baik, bestie yang terbaik itu adalah mereka yang kemudian ketika kita salah diingetin. Betul. Ya, ketika kita lupa ya kita ingetin gitu ya, ketika sedang salah ya kita tegur gitu. Dan itu adalah tanda sayang. Tanda sayangnya sahabat, bukan kita ngebiarin dan lain sebagainya gitu. Jadi tanda cintanya seorang sahabat yang ngajakin kita kepada kebaikan itu, kita ajakin, kita tegur kalau dia salah. Bukan berarti misalnya yang negur itu nggak peduli, bukan nggak peduli so ikut campur dan lain sebagainya. Justru kita itu menegur karena sayang gitu. Karena kita tuh nggak ingin sahabat kita yang udah baik, kenapa harus terjebak lagi ke dalam kemaksiatan dan lain sebagainya gitu. Jadi jangan pandang ketika seorang sahabat yang baik itu menegur itu sebagai bentuk kebencian. Tapi itu sebenarnya bentuk tanda cinta yang sangat besar kepada sahabatnya itu. Dia tidak ingin sahabatnya yang dulu bersamanya dalam dakwah, ya, angkat ini, angkat itu, berangkat pagi, pulang malam, bahkan pulangnya tengah malam gitu kan, rapat sampai ngantuk dan lain sebagainya. Tapi sekarang kita tidak saksikan lagi dia di tengah-tengah kita gitu kan. Maka sebenarnya kita menegur, mengajak itu karena kita sangat mencintai beliau gitu. Nah itu. Jadi yang kedua itu dibangun ukhuwah. Ya, dibangun ukhuwah agar kemudian tercipta yang namanya ta'liful qulub, hatinya menyatu. Kenapa? Karena kita sudah sama-sama kemudian saling memahami, saling tahu bagaimana karakternya masing-masing. Jadi kalau ada salah ya udah saya maklum. Mungkin kamu lagi hilang, kamu mungkin lagi banyak masalah, kayak gitu. Saya mengerti. Nah, sekarang kondisinya bagaimana kalau saya lagi kecewa dan lain sebagainya. Oke, terkadang mungkin kita butuh sejenak untuk merenungi dari setiap persoalan yang terjadi, baik itu dalam sebuah organisasi dakwah. Boleh nggak? Boleh. Itu bagian daripada rihlah. Ya, rihlah untuk merenungi perjalanan dakwah kita. Bagian daripada coba untuk kita berujlah menyendiri, untuk merenungi, bermuhasabah. Apakah yang kita lakukan ini sudah tepat? Apakah ini adalah hal yang baik yang kita lakukan dan membawa dampak kebaikan? Tapi kalau seandainya ternyata malah semakin membuat kita untuk malas dalam berdakwah, berarti itu yang salah. Maka bagaimana cara terbaiknya? Cara terbaiknya kalau kata guru kita Ustadz Hilman Fauzi adalah ikhlaskan, maafkan, lupakan. Ya. Jadi kalau kita disakiti, ikhlaskan. Ya. Habis itu apa? Maafkan. Maka lupakan yang pernah terjadi itu. Dan luruskannya. Kenapa? Karena hari kita itu adalah hari ini. Jangan sampai ketika kita hari ini bisa menikmati minuman yang sangat enak, ya, jangan sampai ketika kita hari ini menikmati minuman yang sangat lezat, tapi kita masih meratapi minuman asam yang pernah kita minum beberapa hari yang lalu. Masa lalu itu nggak bisa kita ulangi lagi dan nggak bisa kita kembali lagi. Sepahit apapun, sesakit apapun, ya itu di masa lalu. Dan jangan sampai juga kemudian kita berharap kepada sesuatu yang manis yang juga belum tentu datang kepada kehidupan kita. Maka nikmati hari ini gitu. Maka kalau misalnya kita disakiti di masa lalu, ya sudah lupakan. Yang penting hari ini bagaimana cara kemudian memperbaikinya. Jangan sampai kemudian kita berharap di masa depan akan baik, tapi ternyata wafat, ajal itu lebih dulu menghampiri kita. Sampai kemudian ada muamalah, ya, ada hati yang mungkin belum memaafkan, ada lisan yang mungkin juga belum belum sampai juga meminta maaf kepada orang lain. Kemudian azal itu sudah terlebih dahulu menghampiri kita. Nah, kan terjadi penyesalan ketika kita nanti di dalam kubur. Maka buat teteh, ikhlaskan, maafkan, lupakan, dan segera kembali kepada jalan dakwah. Karena jalan dakwah itulah yang kemudian akan menyelamatkan teteh, yang akan membawa teteh kepada kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Jangan sampai kesalahpahaman yang kecil itu merubah ya kenikmatan yang besar yang sebenarnya sedang kita perjuangkan gitu. Iya, jangan sampai ibaratnya ya noda kecil itu ya merusak apa ya namanya? Ada istilah itu ya. Apa sih? Ya itulah lupa ya. Apa tuh? Ya intinya tuh noda hitam itu kemudian menghancurkan baju putih lah ya. Iya, Nah, tahu nggak
Enggak. Ya intinya gini, jangan sampai satu titik itu kemudian merubah cara pandang kita. Terkadang kita itu lebih senang mengeksploitasi satu titik kesalahan gitu ya, daripada kita mengingat begitu banyaknya kebaikan dan kemuliaan. Nah itu. Jadi kalau misalnya kita lagi ada di sisi sakit hati atau misalnya salah paham, coba yang diingat itu sisi baiknya. Coba yang diingat itu sisi bagaimana dia itu hadir ketika kita butuhnya gitu. Dia itu menemani kita dalam dakwah selama ini, ngingetin kita selama ini. Jadi jangan sampai satu kesalahan itu kemudian merubah cara pandang kita bahwa teman kita adalah orang yang jahat gitu. Padahal kesalahan itu. Padahal kan kesalahan cuma satu. Mungkin dia lagi hilap, lagi banyak masalah, lagi banyak pikiran gitu kan. Jadi kemudian kita bilang, wah udah divonis dia jahat, padahal selama ini yang paling banyak bantu kita itu dia, misalnya kayak gitu. Ya gitu ya. Jadi jangan sampai satu kesalahan itu membuat persahabatan itu hancur selamanya, kayak gitu. Ikhlaskan, maafkan dan lupakan. Iya, jadi kemudian perbaiki ya, perbaiki hubungan ukhuwahnya gitu ya. Karena bisa jadi orang yang hari ini kita benci, dialah orang yang nantinya paling mencintai kita, yang akan menolong kita. Dan bisa jadi mungkin orang yang hari ini kita cintai, bisa jadi dialah karena mungkin orang yang akan kita benci gitu. Sakit sih itu. Iya, jadi makanya jangan juga kemudian itu kita membenci berlebihan sampai kemudian membuat kita jadi malas dalam beraktivitas gitu. Ingat ya, hidup itu bukan apa gini nih. Kalau kita keluar dari circle kebaikan, yang rugi itu kita. Kenapa? Karena kita sudah menjauhkan kita dari sisi-sisi yang kemudian akan membawa kita kepada kebaikan. Betul. Kayak gitu. Jadi jangan sampai kita tuh merugikan diri kita sendiri. Oh gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Mungkin itu.